Otoritas Jasa Keuangan menggelar audiensi bersama Asosiasi Emiten Indonesia dalam menanggapi dinamika yang terjadi di pasar modal dalam beberapa hari belakangan. Pertemuan dilakukan oleh pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal Hasan Fauzi di kantor Bursa Efek Indonesia, dan langsung saja kita simak berikut ini. Terukur dan hati-hati, tentu melihat kondisi kapasitas pasar dan juga risiko-risiko yang menyertai peralihan tersebut. Kemudian tadi juga ada masukan yang baik terkait penguatan transparansi informasi Ultimate Beneficial Ownership atau UBO. Bahkan terkait reklasifikasi investor, ini juga ada masukan yang baik untuk meningkatkan kualitas basis investor. Dan tentu dukungan atas peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham yang nanti akan didorong untuk kepemilikan saham di atas 1%. Ada masukan juga terkait penataan peran dan keterbatasan tertentu bagi investor institusi guna menjaga keseimbangan pasar. Nah, ini tentu kami sejalan. Pada saat ini kita gulirkan, berbarengan kita juga harus memikirkan bagaimana mendorong lebih banyak partisipasi aktif dari investor-investor institusi besar, baik domestik maupun global. Dan terakhir yang tidak kalah penting, kami mendiskusikan juga bagaimana kita bersama akan terus mendorong penguatan program pendidikan berkelanjutan dan juga literasi keuangan bagi para investor kita, termasuk pendidikan berkelanjutan bagi para pengurus emiten-emiten kita. Tentu komitmen ini mencerminkan bagaimana kita sudah mendapatkan keselarasan pandangan antara kami di otoritas regulator dan juga pelaku industri yang dalam hal ini adalah teman-teman di Asosiasi Emiten Indonesia, bahwa kita sejalan reformasi dan percepatan mendorong reformasi integritas di pasar modal harus dilakukan secara bersama, secara menyeluruh, tidak hanya pada struktur kepemilikan saham, tapi juga menyangkut aspek-aspek terkait lainnya, transparansi, tata kelola, dan tentu kualitas partisipasi dari para investor dan pengurus dari emiten. Kami juga perlu menyampaikan bahwa kebijakan ini sebetulnya juga sudah mendapatkan dukungan penuh pada saat kami melakukan rapat kerja bersama parlemen di Komisi 11 DPR RI yang memberikan arahan, instruksi, dan dukungan kepada OJK dan Bursa terkait dengan peningkatan besaran free float dan regulasi yang akan dilakukan ke depannya. Beberapa catatan misalnya agar hal tersebut diarahkan untuk memperkuat emiten yang semakin berkapitalisasi besar, terus mendorong peningkatan likuiditas pasar, tentu terus mencegah manipulasi harga yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh para pelaku di pasar, memperkuat transparansi dan kepercayaan dari investor, dan pada akhirnya terus menghadirkan berbagai produk dan layanan agar dapat mendorong pendalaman pasar di Indonesia. Dan teman-teman sekalian, kalau mengingat apa yang disampaikan di Senin yang lalu, arah kebijakan dan rencana aksi kita ini kembali saya tegaskan inline dengan praktek dan ekspektasi dari global index providers, yang tentu dalam hal ini menempatkan tingkat free float sebagai salah satu indikator penting dalam mereka menilai kualitas pasar dan memperhitungkan perhitungan indeks yang akan mereka lakukan. Perlu juga dicatat bahwa implementasi kebijakan ini akan terus kita pantau, kita monitor dengan ketat agar ini semua dilakukan dengan azas kehati-hatian yang tinggi. Dan kami bersepakat nanti teman-teman akan mendapatkan informasi konsep atau draft peraturan bursanya. Nanti dapat dilihat di sana bahwa ini akan kita lakukan secara bertahap dan juga secara terukur, dan terus akan membuka ruang dialog yang erat dengan industri yang terdampak serta semua pemangku kepentingan agar pada saat berjalannya kita dapat terus mengidentifikasi setiap risiko dan secepat mungkin mengantisipasi dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini OJK bersama Bursa Efek Indonesia akan terus menilai dan memperhatikan kesiapan dari masing-masing emiten yang harus meningkatkan porsi free float-nya dimaksud, dan terus memantau kesiapan dan kondisi pasar.
serta tentu yang utama kapasitas penyerapan investor kita pada saat kebutuhan penggalangan dana tambahan ini dilakukan pada saat kita melakukan peningkatan free float dimaksud. Ini semua tentu dalam menghadirkan agar transisi nanti berjalan secara tetap sehat dan tentu tidak menimbulkan disrupsi atau gangguan yang tidak kita inginkan. Sebagai langkah awal, bursa juga sudah merencanakan dan akan segera menyiapkan hot desk serta tim khusus, betul ya Pak Jeffrey dan Pak Nyoman, yang nanti akan mendampingi Pak Arman dan kawan-kawan di Asosiasi Emiten Indonesia dan setiap individu emiten yang tercatat di bursa kita, untuk betul-betul memandu dan memastikan kesiapan mereka dalam proses mereka menyesuaikan dengan kebijakan yang baru ini. Di saat yang sama tadi kami juga sudah mendapatkan keinginan dan komitmen dari Pak Arman dan kawan-kawan di AEI yang akan terus secara intens juga melakukan koordinasi serta melaksanakan berbagai kegiatan bersama OJK dan bursa dalam hal ini, guna menyelaraskan setiap pelaksanaan kegiatan dan agenda-agenda yang kita sepakati. Ke depan teman-teman sekalian, kami tentu meyakini bahwa free float yang lebih tinggi, lebih terbuka akan semakin meningkatkan minat investasi dari para investor, terutama tentu termasuk minat investasi dari investor asing, dan akan semakin memperbesar porsi kontrol publik yang diwakili oleh para investor publik, serta mendorong terbentuknya ke depan perusahaan-perusahaan tercatat baru di Indonesia yang semakin memenuhi standar internasional dari kelembagaan, kegiatan usaha, dan terutama praktik tata kelola yang dilakukan. Demikian saya kira, terima kasih atas dukungan perhatian rekan-rekan media, dan selanjutnya mungkin kami persilahkan Pak Arman untuk menyampaikan perspektif dari teman-teman di Asosiasi Emiten Indonesia. Saya persilahkan Pak Arman. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Arman Wahyudi Hartono, Ketua AEI Asosiasi Emiten Indonesia. Pagi ini kami telah bertemu dengan seluruh tim dari Pak Hasan dan Pak Jeffrey. Terima kasih untuk pengaturan meetingnya dengan Pak Nyoman juga, untuk berdiskusi, saling mendengarkan masukan, dan secara prinsip terima kasih Pak, kita dari Asosiasi Emiten Indonesia mendukung penuh arahan-arahan dari peraturan, dan terima kasih juga untuk segala masukan kami juga sudah didengarkan. Dari Asosiasi Emiten Indonesia memiliki misi untuk bersama-sama bekerjasama dengan SRO, dengan pasar, dengan para emiten untuk bisa membangun pasar modal Indonesia yang kelas dunia, standar internasional. Jadi tentu akan satu jalan seiring dengan SRO, dengan bursa, dengan OJK, tentu harus sejalan. Untuk membuat jumlah saham yang floating menjadi lebih besar, tentu arah yang baik kita akan dukung ke arah 15%, dan masukan kami juga sudah didengar, di mana ketika meningkatkan floating ini sangat bergantung dengan kemampuan pasar menyerapnya bagaimana, dengan kecocokan emiten dan investornya. Jadi tentu harus dilakukan dengan hati-hati bersama-sama, kita akan selalu butuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.